Baik, di sini saya akan memaparkan dua pengertian kewirausahaan. Menurut para ahli, yang pertama ada menurut Suryana. Suryana mengungkapkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Yang kedua ada Ropke. Ropke menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru atau kreasi baru untuk membuat sesuatu yang berbeda dari yang telah ada atau inovasi. Tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Sedangkan menurut istilah, kewirausahaan merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya berawal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Nah, dari beberapa pengertian kewirausahaan yang saya sudah jabarkan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kewirausahaan adalah proses penciptaan atau pengembangan sebuah ide yang kreatif dan inovatif sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baru yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan. Sifat-sifat seorang wirausaha menurut Mulyadi. Yang pertama ada percaya diri. Percaya diri adalah memiliki keyakinan atas kemampuannya. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Kemampuan untuk mengambil resiko ditentukan oleh keyakinan diri, kesediaan untuk menggunakan kemampuan, dan kemampuan untuk menilai resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan kewirausahaan memiliki sifat-sifat kepeloporan, keteladanan, tampil berbeda, mampu berpikir secara divergen dan konvergen. Yang kelima ada keorisinilan. Keorisinilan adalah keaslian suatu produk usaha. Ketika suatu produk terbukti keorisinilannya, maka produk tersebut memiliki daya tarik. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Berorientasi ke masa depan adalah perspektif, selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan, dan berpandangan jauh ke depan. Prinsip-prinsip kewirausahaan atau entrepreneurship menurut Didik D. Mahyudin yaitu yang pertama, harus optimis. Modal usaha yang cukup penting bagi usahawan yaitu harus percaya diri dan merupakan sebuah prinsip yang dapat memotivasi. Yang kedua yaitu ambisius. Harus memiliki ambisi apapun jenis usaha yang dikelola. Yang ketiga, dapat membaca peluang pasar. Perlu mengetahui peluang-peluang usaha dan paham strategi yang harus dilakukan. Yang keempat, sabar. Selain sabar yaitu harus tekun dan juga ulet. Itu merupakan modal utama seorang wirausaha. Yang kelima yaitu jangan putus asa. Jangan cepat menyerah dan harus terus belajar dari kesalahan. Yang keenam, jangan takut gagal. Karena kegagalan pertama dan kedua itu biasa. Anggaplah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Prinsip-prinsip kewirausahaan menurut Hafidul Ulum. Yang pertama, passion atau semangat. Harus memiliki rasa semangat yang luar biasa karena penghargaan terbesar wirausahawan terletak pada prosesnya. Yang kedua, independen atau mandiri. Tidak bergantung pada pihak-pihak atau para pemangku kepentingan atas usaha kita.
Yang ketiga, marketing sensitivity atau peka terhadap pasar. Perlu mengetahui peluang-peluang usaha dan paham strategi yang harus dilakukan. Yang keempat, kreatif and inovatif atau kreatif dan inovatif. Tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi dan terus belajar. Yang kelima, calculated risk taker atau mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Sebelum memutuskan sesuatu, harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan baik. Yang keenam, persistent atau pantang menyerah. Harus terus berusaha dan jangan putus asa. Yang ketujuh, high ethical standard, berdasar standar etika. Harus memiliki standar etika yang baik dan harus etika yang berlaku secara universal. Tujuan dari kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Tujuan kewirausahaan ini berdasarkan pada pemikiran jika seorang pebisnis tentunya membutuhkan sumber daya manusia lain dengan bimbingan yang tepat. Sumber daya manusia tersebut tidak hanya dapat diberdayakan kemampuannya, namun juga dapat dilatih dan dikembangkan supaya dapat menjadi calon wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin sukses dan besar usaha pasti akan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Hal ini memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Dengan bersikap apa adanya, seorang entrepreneur memperlihatkan sikap tangguh, kompetitif, dan pandai kepada masyarakat dalam membangun usaha. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Semangat wirausaha yang tidak pernah padam ini sangat baik jika mampu ditularkan ke masyarakat. Sebagai sebuah tujuan kewirausahaan yang selanjutnya memberikan inspirasi kepada masyarakat agar tergerak untuk mencoba berwirausaha. Manfaat mempelajari kewirausahaan. 1. Meningkatkan motivasi berwirausaha yang tinggi. Dengan mempelajari kewirausahaan, diharapkan lebih banyak orang yang termotivasi untuk memulai berwirausaha. 2. Memanfaatkan potensi dan melakukan perubahan. Dengan memberikan kesempatan mereka untuk mempelajari kewirausahaan, diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki sehingga Indonesia tidak lagi kekurangan pengusaha sukses dan berbakat. 3. Menyebarkan dan membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Dengan banyaknya orang yang mempelajari kewirausahaan, diharapkan mental wirausaha ini menyebar di masyarakat dan membudaya, sehingga semakin banyak lagi orang yang berwirausaha yang akan membuat perekonomian bangsa semakin maju. 4. Memahami seluk-beluk kewirausahaan dengan baik. Dengan mempelajari kewirausahaan, diharapkan mereka dapat memahami segala sesuatu mengenai kewirausahaan, sehingga jika mereka akan membuka usaha sendiri, mereka telah memiliki bekal pengetahuan yang baik. 5. Memberikan perubahan positif yang signifikan untuk bangsa dan negara. Semakin banyak orang yang mempelajari kewirausahaan, maka akan semakin besar pula peluang bermunculnya wirausahawan baru yang dapat memberikan kontribusi sangat positif bagi bangsa, terutama dalam bidang perekonomian. Yang keenam, memberikan penuturan untuk hidup hemat. Menjadi seorang pengusaha atau pebisnis tentu harus cerdik dalam masalah manajemen, seperti manajemen waktu, keuangan, sumber daya manusia, operasi, promosi, dan lain sebagainya. Wirausahawan berpikir mereka mencoba untuk menekan biaya produksi sekecil mungkin agar bisa mendapatkan keuntungan yang optimal, sama halnya dengan perilaku hemat. Keuntungan kewirausahaan atau strengths of entrepreneurship. Pertama, memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menentukan jalan hidup sendiri. Misalnya, dalam sebuah usaha kita menemukan masalah X.
kita sendirilah yang menentukan jalan keluarnya. Apakah jalan keluar A, B, atau juga C. Namun tentunya dengan berbagai pertimbangan yang ada. Kedua, memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menggunakan potensi diri secara penuh dan aktualisasi diri. Misalnya, kita mempunyai keahlian dalam kepemimpinan. Maka dengan kewirausahaan ini, kita dapat menggunakan potensi diri tersebut sehingga potensi diri kita berkembang dan dapat bermanfaat. Ketiga, bermanfaat bagi masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru serta mendapat pengakuan dari masyarakat. Misalnya mendapat pengakuan dari masyarakat itu, contohnya sebelum berwirausaha kita bukan siapa-siapa, namun setelah berwirausaha kita menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga kita dikenal di masyarakat sebagai pemilik usaha, misalnya usaha X gitu. Kerugian kewirausahaan atau weakness of entrepreneurship. Pertama, tidak ada kepastian dalam hal pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dipengaruhi oleh perkembangan pasar, tinggi dan rendahnya permintaan dan penawaran. Kedua, resiko hilangnya modal, aset, atau investasi. Kondisi usaha dapat berada dalam kondisi buruk, bahkan pailit. Kondisi tersebut memungkinkan seorang wirausahawan untuk kehilangan modal atau investasinya, bahkan juga aset. Ketiga, kualitas hidup seseorang wirausahawan sebelum mapan dapat dikatakan tidak baik, karena suatu usaha yang dirintis dari nol harus ditekuni dengan kerja keras dan waktu ekstra. Peluang kewirausahaan atau opportunities of entrepreneurship. Pertama, memberi peluang melakukan perubahan. Pembisnis menemukan cara untuk mengombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah ekonomi dan sosial dengan harapan akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Kedua, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Ketiga, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Bicara tentang berwirausaha, tentu seseorang akan mengalami banyak hambatan dalam berwirausaha. Nah, berikut merupakan hambatan-hambatan dalam berwirausaha menurut website Sahabat Pegadaian 2017. Yang pertama, tidak memiliki modal. Modal bukan hanya berbentuk uang ataupun materi. Modal juga bisa berupa keahlian, karakter yang baik, komitmen, kerja keras, keuletan, dan kualitas-kualitas lainnya. Modal juga tidak harus banyak. Dengan jumlah sedikit modal saja, kita akan bisa menjalankan kewirausahaan. Nah, masalahnya, sedikit orang yang memiliki modal dalam berwirausaha, seperti kurangnya pengalaman dalam memanajemen kewirausahaan. Yang kedua, takut mengalami kerugian. Seringkali orang merasa takut yang berlebihan terhadap risiko tidak akan pernah berkembang. Nah, mereka akan terus-menerus berada di tempat yang sama dan menjalani kehidupan yang stagnan. Jadi, jangan takut menghadapi kerugian. Yang ketiga, malas bekerja. Bisnis baru tidak serta-merta tumbuh dengan sendirinya. Dibutuhkan kerja keras supaya bisnis tersebut bisa berkembang. Nah, untuk orang-orang yang malas bekerja, tentulah itu merupakan hambatan dalam berwirausaha. Yang keempat, merasa kurang berpengalaman. Tidak selamanya pengalaman menjadi faktor kunci keberhasilan seseorang. Karena ketika kita memulai berbisnis, apapun yang kita dapatkan nantinya, itu merupakan pengalaman baru yang berharga untuk kita dalam menjalankan bisnis berikutnya.
Yang kelima, masih bekerja. Banyak orang yang bingung ketika mereka masih bekerja, tapi mereka ingin menjalankan bisnis. Mereka bingung apa yang harus mereka prioritaskan. Nah, ada hal-hal positif yang akan Anda rasakan jika Anda tetap memutuskan untuk berbisnis dibandingkan bekerja. Salah satunya adalah Anda bisa mengembangkan diri dengan lebih bebas. Supaya tidak bentrok dengan pekerjaan utama, Anda juga bisa mencari bisnis yang bisa dikerjakan sembari bekerja. Jadi, walaupun kita bekerja, kita masih bisa menjalankan bisnis yang kita inginkan. Dan yang keenam, terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir, tetapi kurang bertindak adalah salah satu hambatan bisnis yang lainnya. Hal ini dikarenakan apabila kita hanya berpikir dan menuruti kekhawatiran tanpa mencari solusinya, bisnis yang direncanakan akan jadi angan-angan saja. Jadi, pikirkanlah solusinya. Tantangan kewirausahaan. Pertama, ketidakmampuan manajemen. 2. Gagal mengembangkan bisnis. 3. Tidak sabar. Baik, selanjutnya saya Rachmawati Putri Diani akan menjelaskan mengenai pengimplementasian kewirausahaan di sekolah dasar. Nah, pengimplementasian ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, sekreatif dan inovatif mungkin. Terlebih di sekolah dasar, siswa-siswanya masih perlu didampingi, perlu diperhatikan, perlu diawasi oleh gurunya. Maka gurunya dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk menjelaskan atau menerapkan pengimplementasian kewirausahaan di sekolah dasar. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara guru bisa membuat produk, mengajak siswanya membuat produk, lalu menjual belikan produk tersebut. Untuk apa sih pengimplementasian kewirausahaan ini? Ini sangat penting karena bisa membuat pola pikir siswa menjadi lebih terbuka. Yang pertama, yang kedua bisa membuat siswa dilatih sosialisasinya karena dituntut untuk memperjualbelikan dagangannya. Lalu siswa pun dilatih untuk belajar menghitung bagaimana mengenalkan modal dan hasilnya tentunya, dan siswa pun akan lebih kreatif dan diberi ilmu oleh gurunya untuk membuat produk seperti apa. Ini sama saja dengan siswa dilatih skillnya oleh gurunya gitu. Dengan pengimplementasian kewirausahaan di sekolah dasar ini, selain membuat produk, apalagi sih contoh pengimplementasian di sekolah dasar ini bisa dengan koperasi sekolah. Nah, tentunya koperasi sekolah ini didirikan di lingkungan sekolah yang beranggotanya terdiri atas siswa sekolah. Akan tetapi ini perlu juga didampingi dan diawasi oleh guru karena yang memang siswa-siswa sekolah dasar masih sangat-sangat rentan dan perlu kita awasi sedemikian rupa gitu. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.